Polisi juga begitu saudara, kalau baik kita cinta, betul, jangan nipu melulu. Kita laporin kambing hilang malah kebo ikut hilang buat bayar sogokan, malingnya tetap aja nggak ketemu. Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya sekarang rame polisi mau direformasi. Setuju? Setuju? Lu main setuju aja loh. Hati-hati lo, muka lu dicatat semua, difoto atu-atu, ntar dicatat sama polsek sama polres. Oh ini yang setuju siapa nih? Habib Ali nih. Wah ini DKM nya nih. Hati-hati saudara. Saya dari 10 tahun yang lalu pernah mengusulkan usul, boleh gak usul? Boleh usul, saran boleh. Ya mau diterima boleh, nggak diterima nggak apa-apa, betul. Namanya juga saran. 10 tahun yang lalu nih saya sarankan di mimbar-mimbar. Apa saran saya? Jangan bubarin polisi, jangan. Kita negara ini perlu polisi, betul. Cuman saya usulkan satu, itu yang namanya Brimob sama Densus 88 masukin aja jadi TNI, jangan jadi polisi. Kenapa? Karena dia pasukan tempur, saudara. Nah kalau polisi punya pasukan tempur, lu mau tempur sama siapa ya? Sama rakyat. Nah buktinya kemarin Brimob ngindes ojol. Ayo jujur, betul? Betul? Dia kan Brimob, saudara, brigade mobil, dia punya senjatanya lebih canggih daripada prajurit tentara kita, saudara. Masukin aja jadi tentara, lu perang sama musuh negara, betul? Takbir. Itu baru satu tuh usul, lu setuju gak? Setuju. Nah, sekarang usul yang kedua, mau denger lagi gak? Lanjut. Yang kedua reserse, lu tau reserse gak? Tahu reserse? Reserse itu kan penyidik, betul. Nah saya usul reserse itu masukkan ke departemen kehakiman, biar satu naungan dengan hakim, dengan jaksa, dan dengan penyidik. Kalau di Amerika disebut FBI. FBI di Amerika bukan polisi, bukan, dia penyidik. Dia kerjanya di bawah Department of Justice, departemen saudara keadilan atau kehakiman. Makanya penyidik-penyidik itu yang tukang nangkepin jangan di polisi, masukin aja departemen kehakiman. Nah, supaya apa? Dikontrol oleh menterinya, dikontrol oleh departemennya, sehingga tidak seenaknya mereka bikin aturan sendiri. Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Ya, yang ketiga, dulu nih 10 tahun yang lalu saya kasih tahu saudara, yang ketiga Polantas. Tahu Polantas? Tahu Polantas? Pokoknya urusan beres kalau ada yang merah sama yang biru. Lu paham loh? Orang dari biru rame loh, saudara. Nah sekarang polisi, saudara, Polantas nggak usah ada Polantas, kan kita punya Dishub, Dinas Perhubungan, betul. Setiap Pemda di seluruh Indonesia ada Dinas Perhubungan yang ngatur lalu lintas, yang ngatur mobil, betul. Udah itu yang namanya Polantas, masukin aja ASN Dinas Perhubungan. Setuju gak? Setuju tidak? Takbir. Terus apa lagi polisi punya, saudara? Nah, terus yang lain diapain, Habib? Nah yang lain, saudara, polisi-polisi yang lain nih, saudara, jangan sampai mereka nggak ada kerjaan, jadiin security. Security di hotel, di pabrik, di pasar, security. Lu kok ketawa? Ya kan security jadi naik pangkat. Setuju? Setuju? Loh, jadi kalau security jadi bagaimana, Habib? Jadi itu yang namanya Mabes Polri rubah jadi Kementerian Keamanan, Kementerian Security, Kementerian Security Keamanan. Nah kalau Polda buat apa? Polda itu, saudara, adalah kantor, saudara, pusat security se-Indonesia, seprovinsi Poldanya. Setuju? Setuju? Polsek bagaimana polsek? Polsek security tingkat kecamatan. Setuju? Setuju? Saudara, kalau Polres ya Polres yang tingkat kecamatan. Saudara, polsek bagaimana polsek? Polsek jadiin kantor Hansip. Loh kan Hansip kan mengamanin kampung, betul? Setuju tidak? Terus ada yang bilang, Habib jadi polisi bubar. Ya nggak tahu, pokoknya nggak ada aja.
tapi kerjaan tetap ada, betul, dibagi-bagi, betul, gajinya naikin biar dia betah, setuju, takbir. Cuman lo yang setuju nggak ada pengaruhnya. Kita sudah sampein sama Bapak Presiden, kalau Presiden yang setuju jadi nih barang jadi, betul. Saya mau tanya, kalau Presiden setuju jadi gak nih barang? Jadi gak? Jadi. Yang kita lihat di jalanan security semua. Alhamdulillah. Itu saran 10 tahun lalu, saran, boleh diterima, boleh ditolak. Polisi jangan marah. Pokoknya yang lagi melototin gue polisi tuh. Jangan-jangan lagi intel kerja ngerekam ceramahnya Habib. Jangan-jangan gue kesian lo. Iya, maksudnya kita cariin kerja yang lebih bagus daripada kerja disumpahin umat melulu. Mudah-mudahan ke depan kita punya polisi yang baik, polisi yang betul-betul merakyat, polisi yang membaur, polisi yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara, kita lanjut. Tadi kita bicara soal kiai, ulama, pondok pesantren. Saudara, pondok pesantren ini, begitu juga majelis taklim para ulama, itu merupakan benteng umat. Saya kasih bukti saudara. Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, almarhum Buya Hamka, waktu beliau masuk ke Jakarta, beliau agak bingung. Beliau tulis dalam bukunya saudara, beliau bilang apa? Setahu saya Jakarta itu dulu pusat kegiatan penjajah Belanda. Belanda seluruh Indonesia, itu ibu kotanya di Batavia. Dan semua misionaris-misionaris, baik misi maupun zending, baik misionaris Katolik maupun misionaris Protestan, itu kumpulnya di Jakarta saudara. Jadi semua misionaris kumpul di Jakarta. Mereka yang berjuang mengkristenkan bangsa Indonesia kumpulnya di Jakarta. Pusat jenderal-jenderal Belanda di Jakarta. Tapi Buya bingung, kok orang Betawi nggak ada yang masuk Kristen? Bingung sudah. Ya baru belakangan aja satu kampung tuh, di Kampung Sawah Bekasi, betul, disebut Betawi Ora. Ya maksudnya Betawi Ora apa? Ora bukan. Betawi Ora berarti ya bukan Betawi saudara. Cuma di Kampung Sawah aja ada beberapa Betawi, keluarga Betawi yang masuk Kristen, tapi di mana-mana nggak masuk. Nah, beliau melakukan penelitian, kenapa orang Betawi kok sulit untuk dimurtadkan, kok sulit untuk dikristenkan? Kenapa? Padahal di Jawa Tengah banyak kota jadi Kristen saudara. Di Jawa Tengah saudara, di Magelang, di Magetan, di mana-mana banyak yang masuk Kristen. Padahal bukan pusat tentara Belanda di sana, tapi kok Jakarta yang jadi pusat pergerakan Belanda, yang masuk Kristen cuma segelintir. Itu pun di pinggiran Jakarta, di Bekasi sana saudara. Nggak dihitung saudara. An-nadir kal ma'dum, sesuatu yang jarang seperti tidak ada. Jadi Buya ngelihatnya pokoknya Betawi ya Islam, begitu saudara. Beliau selidiki penelitian, apa beliau bilang? Ternyata Betawi ini bisa mempertahankan akidah karena mereka punya tradisi ngumpul. Tradisi ngumpul. Ada kelahiran, dia ngumpul. Akekahan. Ulamanya semua hadir. Umat ketemu sama ulama. Diberikan bimbingan-bimbingan, dibentengi akidahnya. Bangun rumah, ngumpul lagi tasakuran. Gentengnya udah usang, ganti genteng, ngumpul lagi. Betul. Nyunatin, ngumpul lagi saudara. Ada yang mati, ngumpul juga. Jadi Betawi itu emang temen ngumpul saudara, dan bukan sembarang ngumpul. Ngumpul dengan kiainya, ngumpul dengan muallimnya, ngumpul dengan habibnya saudara, sehingga mereka terbentengi. Sampai-sampai adat Betawi ketika itu saudara, saking fanatiknya, kalau ada tamu bukan orang Islam datang ke rumah, duduk di mana dia perhatiin. Duduk di mana loh? Oh di situ. Gelas mana yang pegang? Dia perhatiin. Disambut orang Betawi sama tamu. Wah ramah, santun, disambut.
Begitu tuh tamu pulang, mana yang didudukin dicuci buru-buru. Dia bilang orang kafir, najis. Dicuci, gelas dicuci, semua dicuci. Kira-kira jelas gak? Itu saking apa tuh? Fanatiknya. Bahkan orang-orang Betawi dulu banyak yang gak bisa ngejak Latin A B C D, nggak bisa. Tapi kalau baca kitab Arab gundul, jagonya saudara. Umur 5 tahun udah bisa baca, 6 tahun udah bisa baca saudara. Dulu surat kabar kita dengan bahasa Arab Melayu. Dulu nggak ada koran-koran, yaitu pakai huruf Latin saudara. Dulu pakai Arab Melayu. Dihapus oleh Belanda saudara. Belanda nggak suka ada tulisan-tulisan Arab dibaca oleh masyarakat, diganti dengan A B C D. Nah, orang-orang Betawi dulu nih, orang-orang tua kita nih 3 generasi ke atas disuruh baca A B C D nggak bisa. Tapi kalau suruh baca kitab Arab Melayu saudara, tepat, lancar. Orang sekarang disuruh Arab Melayu aja banyak yang nggak lancar. Betul, betul. Nggak sampai di situ saudara, anak-anaknya diharamin nggak boleh masuk sekolah Belanda, SD SMP Belanda nggak boleh, jangan masuk ke sana, tuh sekolah kafir, nanti lu jadi orang kafir. Nggak dikasih saudara, disuruh ngaji sama kiai, suruh ngaji sama muallim. Itu orang Betawi dulu, bukan kolot, bukan, itu tradisi luar biasa. Itulah tradisi yang menjaga iman dan akidah mereka saudara. Maaf sebelumnya, maaf, bukan mau menghina dasi, bukan, mau cerita zaman dulu. Orang Betawi dulu paling anti medasi. Dia bilang apa? Tali ikatan anjing, dia bilang. Orang tua nih, anaknya pakai dasi, lu kenapa pakai tali ikatan anjing lu? Jangan dipakai. Saking apa saudara? Dia takut kalau anaknya ikut-ikutan berdasi kayak Belanda, nanti akidahnya tercoreng, akidahnya ikut rusak, nanti ikut terpengaruh saudara. Ya memang orang tua kita Betawi dulu fanatik, betul saudara, tapi fanatiknya mereka melindungi akidah anak cucunya. Alhamdulillah. Nah, berarti saya tanya orang-orang tua kita dulu, hebat tidak? Bagus tidak? Takbir. Jadi dulu orang-orang tua begitu, dia jaga akidah umat saudara. Makanya akhirnya Buya Hamka ini kan kita tahu saudara, Buya Hamka ini ulama besar, apalagi di kalangan Muhammadiyah sangat dihormati saudara. Dan beliau begitu ngelihat di Indonesia, di Jakarta banyak orang tahlil, banyak ini, enggak, beliau enggak ribut-ribut bid'ah, enggak. Beliau mengatakan ini dia nih kumpul melulu sama ulama, tiap hari ada aja kan yang mati, tiap hari ada aja. Nah, ntar RT ini mati, besok RT 0, lusa RT anu, ada aja yang mati. Ya kumpulnya nggak habis-habis, betul, betul. Nah jadi beliau menyoroti bukan soal ini bid'ah atau bukan bid'ah, bukan. Beliau menyoroti ini soal tahlil atau bukan tahlil, bukan. Beliau menyoroti ini budaya kumpul, budaya kumpul masyarakat Betawi luar biasa. Alhamdulillah. Nah, sekali lagi saya ajak juga nih mereka-mereka yang menghina ulama, stop. Daripada kalian protes kritisi ulama hal-hal sepele, lebih baik kita kejar sama-sama itu para koruptor. Betul, betul, setuju ganyang koruptor, betul, setuju. Ini korupsinya udah gila-gilaan saudara. Dulu zaman Pak Harto korupsi di kolong meja, waktu reformasi 98 korupsi naik di atas meja. Begitu zaman Jokowi sama meja-mejanya dibawa lari. Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya sekarang Presiden Prabowo kebingungan, mejanya hilang. Kesian dia ngegantiin presiden yang dulu utangnya banyak, korupsinya banyak. Ini Prabowo nggak stres juga udah bagus. Kenapa? Dia mesti bayar utangnya, dia mesti tutup korupsinya. Saudara, repot tidak? Udah gitu Prabowo pakai ngomong begini, saudara. Saya akan perang lawan koruptor. Saya akan perang lawan mafia. Saya akan perang lawan oligarki jahat. Saya tidak takut. Jangan ngancam saya. Saya tidak takut. Jangan ngancam saya. Kok jangan ngancam saya? Berarti presiden diancam. Saudara, berarti presiden diancam. Lu bayangin tuh mafia sama koruptor. Presiden lagi diancam, apalagi lu. Ya. Apalagi lu. Makanya saya tanya yang benar, siap perang lawan koruptor? Siap. Kalau diancam
kalau diancam, kalau diculik, kalau dibunuh. Cakep. Tapi lu jangan salah guna ya. Ini anak-anak muda nih, jangan ntar pagi bangun subuh dibangunin sama abaknya, mamaknya, tong bangun tong, sholat subuh tong, udah azan, bodoh amat. Itu kurang ajar yang begitu, betul?